ini sampai berbagi ya. Nah, kalau semuanya sudah disalin di sini, sudah ke bawah ya, baru kita tentukan metodenya. Metodenya juga kita tentukan dari sini. Oke, kalau sudah dari sini kita ketik saja kira-kira metode yang akan kita berikan ketika materi ini menggunakan metode apa. Begitu juga ini sampai ke bawah ya. Lalu nanti bagian bawah mungkin berlatih ya, silakan membuat target kira-kira metodenya metode berlatih membuat target ya, target nilai yang akan dibuat oleh siswa ketika belajar kira-kira harus ada ya. Ketika kumpul-kumpul dengan teman tapi tidak mendapatkan target hasil belajar, ini juga percuma, hanya ngobrol saja sana sini ya, padahal waktu sudah habis banyak tapi tidak mendapatkan apa-apa. Atau yang pertama kali buat kerangka mind map ya, menggunakan metode mind map. Yang terakhir mungkin buat daftar pertanyaan bahan ulangan. Paling tidak ini kuncinya, membuat daftar pertanyaan. Masing-masing membuat daftar pertanyaan lalu nanti disatukan. Kalau sudah disatukan berarti banyak pertanyaan yang akan terkumpul, paling tidak bisa mewakili materi yang akan keluar pada saat ulangan nanti. Kira-kira nanti materinya begitu ya. Kita lanjut lagi ke sebelah kanan ya. Kita menganalisa ini banyak banyak kolom-kolom, tapi nanti ketika kita cetak, kita tidak mungkin semua kolom ini akan dicetak ya. Jadi nggak cukup dalam satu kertas. Lalu evaluasi hasilnya mau nggak mau udah muncul otomatis. Muncul otomatis, tidak usah kita apa-apakan. Bapak Ibu guru tidak usah mengetik lagi. Cuma di bagian proyek, Bapak Ibu harus sama dengan lagi seperti tadi. Kira-kira proyek apa yang akan dimasukkan ke sini ya? Yang proyek pelajar Pancasila tadi kira-kira keterampilan ya, membuat kerangka. Jadi kita sama dengan membuat kerangka. Di sini klik sini ya, otomatis masuk ke sini. Jadi nanti evaluasi hasilnya di sini memahami materi, cara mencari teman yang cocok. Kira-kira nanti anak-anak ketika diberi pertanyaan ini akan menjawab angka berapa yang akan dipilih. Kalau angka 4 berarti dia paham, angka 3 dia paham ya. Kalau angka 4 sangat paham, angka 3 dia paham, kalau angka 2 kurang paham ya, kalau angka 1 tidak paham sama sekali. Harapannya nanti ketika evaluasi hasil tentunya akan dapat angkanya 4-3 ya, 4 atau 3, jaranglah angka 2. Yang berikutnya senang, anak senang bahas materi yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Lalu evaluasi hasilnya membuat kerangka ini kira-kira dilakukan atau tidak, apakah sudah membuat atau tidak. Kalau belum berarti dia tidak berbuat apa-apa. Anak-anak berarti yang kita sampaikan tidak dilakukan. Lalu kemudian waktunya, fungsi layanan ya, jenis layanan tinggal ketik di sini saja ya, tinggal ketik bagian putih ini. Lalu berikutnya berkaitan dengan sumber referensi ya, ini masukkan sumber di sini. Kalau Bapak Ibu punya buku, itu akan lebih baik ya. Saya kebetulan carinya masih cari di internet sebagian ya, lalu yang lain-lain saya juga masih cari di internet, belum mendapatkan buku ya, saya masih dari internet. Jadi saya ambil sebagian besar dari internet materi-materinya. Tentunya materi ini masih saya anggap masih valid karena ada data sumbernya ya. Mereka mengambil ini masih menggunakan sumber bacaan buku. Nah, kalau ini sudah lengkap semua, Bapak Ibu langsung di next. Lalu inilah yang akan dicetak ya. Semua sudah rapi, tidak ada lagi analisa yang isinya angka-angka. Jadi semua isinya sudah berupa kata-kata ya. Oke, ini akan dicetak ya. Kalau di preview seperti ini bentuknya. Nah, ini hasil cetakannya nanti seperti ini. Oke, cetak. Kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke rencana pelaksanaan layanan. Nah, kita lihat dari atas ya. Ini sudah otomatis semua. Ini sudah masuk ya, tidak usah kita ketik karena sudah dikerjakan tadi di analisa ya. Ini sudah diketik. Hanya kita tinggal mengetik
bagian kegiatan inti. Nah, kegiatan inti kan karena ada 3 pertemuan, berarti kita tinggal mengetik di bagian ini ya. Kita mengetik di sini acuannya adalah 5M ya. Mengamati, menanya, mencoba, menelar, mengkomunikasikan. Nah, kata-kata di sini semuanya mengacu pada di sini ya. 5M. Pertemuan pertama, pertemuan kedua, pertemuan ketiga. Nah, ini juga sudah otomatis. Sorry. Jadi ini yang harus ketik juga. Penutup harus ketik ya. Ini harus ketik. Nah, yang otomatis adalah bagian bawah ini. Ini sudah otomatis. Nah, pada bagian ini evaluasi proses adalah kita mengevaluasi apa yang kita sudah lakukan ketika masuk kelas. Anak-anak kira-kira terlibat aktif atau tidak. Bapak Ibu bisa mengukur sendiri ya. Ini yang menilai diri kita sendiri. Bagian ini kira-kira di 7A, kira-kira saya dapat berapa sih angkanya, kita beri tanda lingkaran aja di angka 4 gitu ya. Ini untuk mengevaluasi prosesnya, kira-kira besok kita akan lakukan lagi seperti itu tidak. Kalau memang sukses, kita lakukan seperti itu lagi ya. Kalau ada perubahan, ada kekurangan ya, berarti kita harus evaluasi. Begitu juga evaluasi hasil ya. Kalau evaluasi hasil, para siswa tentunya diberi pertanyaan ini ya. Diberi pertanyaan ini, hasilnya kira-kira mereka memberikan nilai berapa kepada kita. Kalau mereka bilang nggak senang, ya berarti materi yang kita bawakan tidak menarik gitu ya. Membuat kerangka anak nggak banyak melakukan, dia paling hanya tidak membuat, berarti angka 2 atau angka 1. Kalau mereka membuat dengan baik, berarti angkanya 34 gitu, ya. Ini menggunakan Google Form ya. Jadi ini udah otomatis tanggalnya dari depan ya, sudah diketik, ini otomatis. Lanjut ya, ini tinggal cetak saja. Yang dibuat hanya bagian pertemuan 1, 2, 3. Lanjut. Ini evaluasi prosesnya ya. Tinggal masukkan aja angka 4 gitu ya. 4 atau mungkin sini 3 masih 3 itu aman ya. Kita lihat hasilnya di sini udah otomatis nih. 7A di sini angkanya 100%. 75, kalau 3 itu 75 ya. 75 100, di bawahnya ini kan 4 ya. Nah, ini tinggal cetak. Nah, hambatannya apa kira-kira ya? Tuliskan, ketik di sini hambatannya ya. Nah, di sini anak-anak misalkan belum menjawab pertanyaan angket Google Form berkaitan dengan evaluasi hasil misalkan. Nah, itu ketik saja di sini. Nanti dia otomatis akan muncul nanti di laporan ya. Kita ketik saja ya, misalkan ya, ada anak yang belum mengisi angket gitu ya. Nanti akan muncul. Nah, ini cetak ya, cetak sini sudah otomatis. Kalau kelasnya ada 7E, nah sini pasti akan muncul nih, kata-kata sini akan muncul karena kelasnya cuma sampai 7D, ya udah sini kosong ya. Kita lanjut ya, ini evaluasi proses. Oke. Nah, kalau nanti Bapak Ibu buat Google Form, hasilnya di sini 4343 nih ya. Makanya 4343 sini akan masuk sini. Itu yang tadi saya katakan bahwa evaluasi hasil berarti kita minta pendapat dari para siswa. Mendapatkan nilainya 4321 tadi ya. Ini melalui Google Form. Nah, evaluasi hasilnya nanti otomatis akan tertulis di sini. Kalau sudah diberikan oleh para siswa, otomatis Bapak Ibu tidak lagi di sini mengisi, sudah tinggal mencetak evaluasi hasil. Oke, ini otomatis sudah. Lanjut. Nah, ada anak yang belum mengisi angket. Nah, ini kan yang tadi kita tulis kan. Nah, evaluasi hasil tadi kita belum tulis hambatannya. Nah, kalau ditulis pasti akan muncul, gitu ya. Jadi bagian putih ini pemecahannya apa? Anak yang belum mengisi angket
kira-kira pembacaannya di japri saja. Saya akan japri, misalkan akan japri secara langsung, japri agar dikerjakan, misalkan gitu ya. Ini diketik saja. Tindak lanjutnya berarti hasilnya misalkan evaluasi proses itu misalkan apa ya, kemudian materi proses akan dilanjutkan dan digunakan untuk persiapan pembuatan ATP di tahun yang akan datang, misalkan gitu ya. Begitu juga tindak lanjut evaluasi. Kalau terjadi kegagalan, mau nggak mau kegagalan itu jangan sampai nanti diulang lagi di kemudian hari. Nah, ini untuk laporannya ya. Berikutnya kita akan bahas berkaitan dengan modul ajar. Nah, modul ajar ini dari atas kira-kiranya hampir sama ya dengan RPL, cuma ini lebih rinci lagi nih ya. Nama kita, kompetensi awal tadi kan ada di analisa ya, ini sudah ada di analisa. Lalu di analisa juga ada profil ya. Profilnya ini udah otomatis semua, saya tidak mengetik lagi, ini sudah ada di otomatis. Lalu di sini Bapak Ibu tinggal mainkan angka saja, sesuaikan dengan di sini gitu ya. Kalau sini cuma butuhnya satu saja ya sudah satu saja begitu. Nah, buang ya, yang lain dibuang saja kalau memang nggak dibutuhkan. Lalu di sini juga udah otomatis ya, tidak usah lagi diketik. Begitu seterusnya ya, materi pokoknya diketik sini. Materi pokok ini yang bisa dijadikan sebagai apa ya, ini buku ini ya, buku materi. Kalau di bimbingan konseling ya inilah LKS-nya seperti ini, materi yang akan disampaikan ini. Oke. Lalu nanti di dalam LKS mungkin ada lagi keterampilan apa saja yang harus dipenuhi, yang harus bisa dilakukan oleh para siswa, ditambah itu ya. Lalu media pembelajaran, buku ajar, link video pembelajaran yang secara offline mungkin ya. Seperti ini saya rekam, ini mungkin nanti salah satunya caranya menggunakan Camtasia ini. Lalu modal pembelajaran berikutnya ya, saya pikir Bapak Ibu pasti bisa tinggal mengetik-ngetik saja, acuannya ada di sini. Kalau mau menambahkan di sini saja ya. Tujuan pembelajaran udah otomatis ini ya. Ini harus diketik ya. Kalau ini yang bisa diketik, yang tidak lewatkan saja ya. Sampai akhirnya di bagian refleksi juga ini udah otomatis. Nah, yang belum adalah refleksi guru, contohnya ada di sini gitu ya. Kalau refleksi siswa tentunya ini apa saja sih yang ditanya tentang apa saja yang sudah dipelajari. Ini kira-kira demikian ya Bapak Ibu guru. Nah, ini berkaitan glosarium itu berkaitan kamus kata. Silahkan ketik saja supaya kalau nanti barangkali ada anak yang tanya prinsip itu apa sih Pak, Bu gitu ya, tips itu apa sih gitu ya. Nah, referensinya ini tadi sudah ada di analisa gitu ya. Lalu yang memeriksa kepala sekolah, kita sendiri guru BK ya. Lalu pengawas pembina jangan lupa masukkan sini NIP-nya juga dimasukkan di awal, nanti otomatis ini sudah akan muncul. Demikian ATP, RPL, dan modul ajar yang nanti akan kita siapkan menjelang tanggal 11 Juli 2020. Semoga bermanfaat untuk guru BK seluruh Indonesia. Sampai jumpa, salam BK.